Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Homsatu Nikmah dengan NPM 20130240026 dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi 2020, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. A. Struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. 1. Organ-organ pernapasan pada manusia. Pada gambar tersebut dapat kita lihat organ-organ pernapasan pada manusia, yaitu yang ditunjukkan dengan huruf A ada hidung, B ada faring, C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G diafragma. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan tempat pertama yang dilalui udara dari luar. Udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, melekatkan kotoran pada rambut hidung, kemudian mengatur suhu udara pernapasan, serta mengenali adanya bau. Kemudian ada faring. Faring atau tekak. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan simpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Pada bagian belakang faring itu terdapat laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglottis atau kantub pangkal tenggorokan. Pada waktu kita menelan makanan, epiglottis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu kita bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke laring, kemudian menuju ke tenggorokan. Setelah ada laring, itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan terbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua di dalam paru-paru dan membentuk bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Satu cabang menuju paru-paru kanan dan cabang lainnya menuju paru-paru kiri. Yang terakhir, organ pernapasan pada manusia itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama pada manusia. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang kedua itu ada mekanisme pernapasan eksternal dan internal. Dapat kita lihat gambarnya di sana. Yang pertama itu ada mekanisme pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar merupakan pertukaran gas yang terjadi di udara dan di darah. Selama pernapasan luar di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk ke darah secara difusi. Selanjutnya, sejenis protein sel darah merah yang disebut hemoglobin mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Kemudian ada mekanisme pernapasan internal atau pernapasan dalam, merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam, darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Yang ketiga ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada gambar tersebut ada mekanisme pernapasan inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Otot yang berperan penting dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya yaitu sebagai berikut. Yang mekanisme inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume dalam rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan udara di luar tubuh, kemudian udara masuk ke paru-paru.
Untuk mekanisme ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Selanjutnya yaitu udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada mekanisme pernapasan perut. Otot yang berperan penting dalam pernapasan perut yaitu adalah otot diafragma. Untuk mekanismenya yang inspirasi, otot diafragma itu berkontraksi. Diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, selanjutnya itu adalah udara masuk ke paru-paru. Yang kedua ada itu pernapasan perut yang ekspirasinya otot diafragma berelaksasi, diafragma akan cekung ke arah rongga dada, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat. Yang selanjutnya adalah udara keluar dari paru-paru. Yang keempat ada volume udara pernapasan. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal yaitu volume udara pernapasan biasa. Biasanya besarnya kurang lebih 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi atau udara komplementer yaitu udara yang masih dapat digunakan secara maksimal setelah kita melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau kita sebut udara suplementer yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah kita melakukan ekspirasi biasa. Besarnya itu kurang lebih 1500 cc. Kemudian ada lagi volume udara sisa atau residu. Volume sisa atau residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Besarnya itu kurang lebih 1000 cc. Kemudian ada kapasitas vital. Kapasitas vital yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah kita melakukan inspirasi maksimal. Besarnya itu kurang lebih 3500 cc. Kemudian yang terakhir itu ada volume total paru-paru. Volume total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya itu kurang lebih 4500 cc. Kemudian yang B, gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada asfiksi. Asfiksi yaitu kelainan atau gangguan pada pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya mengalami penurunan. Kemudian ada asma. Asma yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus, sehingga mengakibatkan penderita sulit bernapas. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis yaitu infeksi pada bronkus yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Kemudian ada juga tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang ditandai dengan terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Kemudian juga ada emfisema. Emfisema yaitu penyakit yang terjadi karena tidak kenormalan susunan dan fungsi alveolus. Kemudian ada hipoksia. Hipoksia itu gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam jaringan, sehingga dapat mematikan sel-sel dalam jaringan tubuh. Seseorang yang mengalami hipoksia dapat ditandai dengan warna kulit yang kebiruan, sesak napas, dan sakit pada kepala. Kemudian ada kanker paru-paru.
Kanker paru-paru ini diakibatkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronkiolus. Biasanya diderita oleh seorang perokok. Dan masih banyak lainnya penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.